Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nadia Anissa Salsabila dari kelompok 4 kelas AK 3A. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Elok Faikohimah selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 dan teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Baik, langsung saja kita ke materinya. Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Informasi itu bisa berupa informasi yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang didapat, diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif seperti respon atau pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan atau klien. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit itu, yaitu pertimbangan profesional atau professional judgment, yang berarti probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Kemudian ada integritas manajemen atau manajemen integrity, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Lalu ada kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas. Lalu kondisi keuangan atau financial condition, yang menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau dalam kondisi merugi. Selanjutnya, untuk tambahan, kita akan bahas mengenai perbedaan bukti audit dengan bukti hukum juga ilmiah. Bukti digunakan pula oleh para ilmuwan, pengacara, ahli sejarah, dan lain sebagainya untuk menemukan fakta atau sesuatu yang bersangkutan dengan lingkungan yang mereka tekuni. Misalnya, dalam kasus hukum, ada aturan tentang bukti yang tertata rapi yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Sedangkan dalam eksperimen ilmiah, para periset memperoleh bukti untuk menguji hipotesis dengan menggunakan eksperimen yang terkendali seperti menciptakan suatu jenis obat untuk menguji keampuhan pengobatan medis baru tersebut. Jadi pada intinya, meskipun para profesional ini mengendalikan jenis bukti yang berbeda dan menggunakan bukti pada lingkungan yang hanya mereka tekuni, para ahli hukum, ilmuwan, juga auditor, semuanya menggunakan bukti untuk membantu mereka menarik kesimpulan. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menemukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah diberikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Semacam rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama masa audit. Perumusan prosedur tersebut harus menggunakan istilah yang cukup spesifik agar auditor dapat mengikuti instruksi-instruksi selama pengauditan. Seperti memeriksa jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal dengan informasi online yang diberikan oleh bank tentang cek yang diproses untuk pembayaran. Nah, yang kedua, sudah selesai memilih prosedur audit, auditor menentukan berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Auditor bisa mengubah ukuran sampel dari hanya 1 hingga beberapa item dalam populasi yang telah diuji. Keputusan tentang beberapa banyak item yang akan diuji harus dibuat oleh auditor pada setiap prosedur auditnya. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda ya antara satu audit dengan audit yang lainnya.
tergantung pada karakteristik klien seperti luas pengendalian yang terotomatis dan tingkat assurance yang diperlukan dari prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor harus memutuskan item-item mana yang dalam populasi yang akan diuji. Kemudian audit atas laporan keuangan umumnya mencakup suatu periode seperti 1 tahun. Biasanya suatu audit baru dianggap selesai setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga berakhirnya periode akuntansi itu. Kemudian yang terakhir ada keputusan penetapan waktu audit. Sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien menginginkan agar audit diselesaikan antara sekitar 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Saat ini, SEC mengharuskan semua perusahaan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC dalam waktu 60 hingga 90 hari sesudah akhir tahun fiskal perusahaan, tergantung pada ukuran perusahaan itu. Untuk tambahan, setelah semuanya selesai, ada yang disebut dengan program audit, yaitu daftar prosedur audit yang bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit. Di dalam program audit tersebut selalu memuat daftar prosedur dan biasanya mencakup ukuran sampel, item, dan penempatan waktu pengujian yang telah dijelaskan tadi. Nama saya Valeri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang persuasivitas bukti dan jenis-jenis bukti audit. Nah, ada 2 penentu persuasivitas bukti. Yang pertama, ada ketepatan, dan yang kedua, mencukupi. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya yang berkaitan. Nah, ketepatan bukti itu hanya berkaitan dengan prosedur audit yang dipilih saja. Ketepatan itu tidak bisa diperbaiki dengan memilih ukuran sampel yang lebih besar atau item-item yang populasinya berbeda. Ketepatan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih handal. Dalam ketepatan bukti tadi sudah dijelaskan bahwa prosedur audit itu harus relevan. Nah, apa sih relevansi bukti audit itu? Prosedur yang relevan adalah menelusuri sampel dokumen pengiriman ke salinan faktur penjualan terkait untuk menentukan apakah setiap pengiriman barang tersebut telah ditagihkan. Relevansi ini hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Sedangkan reliabilitas bukti mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dapat dipercaya atau layak dipercaya. Seperti relevansi, jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya ada kecukupan.
Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang telah dipilih oleh auditor. Selain ukuran sampel, masing-masing item yang telah diuji akan mempengaruhi kecukupan bukti audit. Intinya, persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor yang telah mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan termasuk semua faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut telah dipenuhi. Selanjutnya ada persuasivitas dan biaya. Nah, persuasivitas dan biaya dari semua alternatif harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis bukti terbaik. Di sini, tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang tepat dan mencukupi total biaya serendah mungkin. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis bukti audit. Ada 8 jenis-jenis bukti audit yang digunakan dalam auditing. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, inspeksi. Yang keempat, prosedur analitik. 5, wawancara dengan klien. Yang keenam, rekalkulasi. Yang ketujuh, pemeriksaan ulang. Dan yang ke-8, observasi. Pembahasan pertama adalah pemeriksaan fisik atau physical examination. Pemeriksaan fisik ini adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, peserta tagih, dan aset tetap berwujud. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi suatu aset benar-benar ada dan pada tingkat tertentu apakah aset yang benar ada itu telah dicatat. Nah, pemeriksaan bukti audit ini dianggap dapat diandalkan atau berguna bagi auditor, karena dianggap sebagai cara yang paling objektif untuk mengetahui kuantitas dan deskripsi. Nah, yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi ini menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Nah, responnya itu bisa dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Jenis bukti ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan. Namun, jenis bukti ini relatif lebih mahal dan dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji. Nah, dalam laporan keuangan, dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan
yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara terorganisasi, baik dalam bentuk tulisan, bentuk elektronik, maupun media lainnya. Yang keempat, ada prosedur analisis atau analytical procedure, terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analisis telah digunakan secara luas dalam praktik dan dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Rekalkulasi. Nah, rekalkulasi ini melibatkan pelaksanaan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ini terdiri dari penguji atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Ada pelaksanaan ulang adalah pengaturan independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Jenis pelaksanaan ulang lainnya adalah mengecek ulang transfer informasi dengan menelusuri informasi yang tercantum dalam lebih dari satu tempat untuk memverifikasi bahwa hal itu dicatat pada jumlah yang sama setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah observasi, terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Observasi ini memberikan bukti tentang pelaksanaan proses atau prosedur, tetapi terbatas pada poin-poin ketika observasi dilakukan. Observasi ini juga kurang dapat diandalkan karena risiko personil klien akan mengubah perilakunya akibat kehadiran auditor. Namun, observasi berguna dalam pelaksanaan sebagian besar audit. Nama saya Melisa Gunawan, NPM 192210019, kelas AK3A, jurusan akuntansi, Unibi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi audit. Standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan utama tentang proses yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Dokumentasi audit juga dapat dianggap sebagai kertas kerja meskipun semakin banyak dokumentasi audit yang diselenggarakan dalam file terkomputerisasi. Yang kedua, ada tujuan dari dokumentasi audit. Tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Secara lebih khusus, dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan 1. Dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, maka informasi tentang referensi yang diperlukan harus
tersedia dalam file audit. File itu meliputi bermacam informasi perencanaan sebagai informasi deskriptif tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk masing-masing area audit, program audit, dan hasil audit tahun sebelumnya. 2. Catatan bukti yang dikumpulkan dari hasil pengujian. Jika muncul kebutuhan, auditor harus mampu memperlihatkan kepada lembaga membuat peraturan dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah tepat dan mencukupi dari laporan audit tepat dengan mempertimbangkan hasil audit. Apabila prosedur audit melibatkan sampling transaksi atau saldo-saldo, maka dokumentasi audit harus mengidentifikasi item-item yang diuji. File audit juga harus mendokumentasikan temuan atau masalah audit yang signifikan, tindakan yang diambil untuk menanganinya, dan dasar kesimpulan yang dicapai. 3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. Data yang ada dalam file memiliki kegiatan yang sama untuk mengevaluasi bukti bahwa audit telah diawasi secara manual. 4. Dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Review yang cermat oleh supervisor juga memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Lalu ada kepemilikan file audit. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan adalah properti auditor. Salah satunya, waktu di mana orang lain, klien dapat membuka file adalah saat di pengadilan sebagai bukti hukum. Pada akhir penugasan, file akan disimpan di kantor akuntan publik untuk digunakan sebagai referensi di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk membina hubungan rahasia dengan klien ditetapkan dalam Aturan 301 dari Kode Perilaku Profesional yang menyatakan seorang anggota tidak boleh mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan profesional kecuali dengan persetujuan klien. Lalu ada persyaratan untuk retensi dokumentasi audit. Pertama, ada kertas kerja atau dokumen lain. Yang kedua, memo. Yang ketiga, korespondensi, komunikasi, dokumen, dan catatan lain atau catatan elektronik. Setiap kantor akuntan publik menetapkan pendekatan sendiri untuk menyiapkan serta mengatur file audit, dan auditor harus menggunakan pendekatan kantornya. Lalu ada beberapa isi dari organisasi file audit. Pertama, laporan keuangan dan laporan audit. Kedua, neraca saldo berjalan. 3. Ayat jurnal penyesuaian. 4. Kewajiban kontingen. 5. Operasi. 6. Kewajiban dan ekuitas. 7. Aset. 8. Prosedur analitis. 9. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif. 10. Pengendalian internal. 11. Informasi umum. 12. Program audit. 13. File permanen. File permanen umumnya meliputi hal-hal yaitu 1. Kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang penting. 2. Analisis akun tahun-tahun sebelumnya yang tetap penting. 3. Informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. 4.
hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Lalu untuk file tahun berjalan ada 1. Program audit, 2. Informasi umum, 3. Neraca saldo berjalan, 4. Ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, 5. Schedule pendukung. Yang termasuk ke dalam schedule pendukung ada analisis, neraca saldo atau daftar saldo, rekonsiliasi jumlah, pengujian kelayakan, ikhtisar prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung informasional, dan yang terakhir dokumentasi dari luar. Penyusunan dokumentasi audit. Dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu seperti setiap file audit harus diidentifikasi secara wajar. Dokumentasi audit harus memiliki indeks dari referensi silang. Dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan. Dokumentasi audit harus meliputi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang. Kesimpulan yang dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Lalu yang terakhir ada pengaruh teknologi terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Dari segi positif, yang pertama ada auditor dapat menyusun neraca saldo, schedule utama, dokumentasi audit pendukung, laporan keuangan, dan melakukan analisis rasio. Yang kedua, memfasilitasi penelusuran kemajuan audit dengan menunjukkan status kinerja dan review dari setiap bidang audit. Yang ketiga, data dapat diimpor dan diekspor ke aplikasi lain. Keempat, dapat mengakses dokumentasi audit dari lokasi yang jauh. Yang kelima, dapat menggunakan LAN. Lalu dari segi negatif, yang pertama, hanya dapat tersedia pada suatu titik waktu. Yang kedua, tidak bisa diambil kembali jika filenya sudah diubah atau jika klien tidak mempunyai file cadangan. Yang ketiga, harus mempunyai software seperti ACL dan IDEA. Demikian video mengenai materi bukti audit dari kelompok 4 kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami isi daripada penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat kita diskusikan di forum yang telah tersedia atau bisa kontak kami langsung. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.